وانشق البحار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita masih membahas tentang pengikut Dajjal. Telah kita sebutkan yang pertama, pengikut Dajjal itu orang-orang Yahudi. Kemudian yang kedua, orang-orang Khawarij. Kemudian yang ketiga, orang-orang Ahlul Bidah seperti Qadariyah dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, para wanita. Kemudian yang kelima yang akan kita bahas, yang kelima adalah syaitan. Syaitan. Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Beliau menceritakan, inna fil bahri syayatina masjunatan, sesungguhnya di laut itu ada syaitan-syaitan yang dipenjara. Di lautan itu ada syaitan-syaitan yang dipenjara. Authaqaha Sulaiman, yang diikat oleh Nabi Sulaiman. Yushiku an takhruja, dan hampir-hampir syaitan-syaitan itu keluar. Fataqra 'alan nasi Qur'anan, kemudian nanti akan membacakan Quran kepada manusia. Riwayat ini ucapan dari Abdullah bin Amr bin As, berbicara tentang perkara yang ghaib, karena kejadian zaman Nabi Sulaiman itu perkara ghaib bagi yang hadir. Maka ketika seorang sahabat membicarakan perkara la majala lil aqli, yang tidak ada pintu bagi akal untuk berbicara, yaitu karena perkara yang ghaib, maka sebagian ulama menghukumi dengan hadis yang marfu, walaupun ini hadisnya itu mauquf, yaitu kembali ke sahabat. Hadisnya itu sahabat, tetapi karena ini berbicara masalah perkara yang ghaib, maka sebagian menghukumi sebagai hadis yang marfu. Tetapi sebagian mengkritiki. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr bin As itu, dia itu ketemu dengan beberapa orang dari ahlul kitab. Orang-orang ahlul kitab, berarti dia kemungkinan mengambil riwayat dari ahlul kitab. Maka seorang ulama, seorang sahabat misalkan, dia itu ketika mengatakan sebuah perkataan yang tidak mungkin akal itu bisa mengatakan karena perkara yang ghaib, maka bisa dihukumi hukum marfu, kecuali jika memang sahabat itu tidak banyak mengambil dari Bani Israil. Tetapi kalau banyak mengambil dari Bani Israil, maka kemungkinan itu berita dari Bani Israil. Intinya Imam Muslim itu meriwayatkan sebuah riwayat, ada syaitan-syaitan yang dibelenggu di lautan, dan itu nanti akan keluar. Dan ketika keluar menyesatkan manusia, membacakan kepada manusia Quran di sini pun khilaf juga di antara para ulama, Qur'anan. Kenapa? Karena pakainya itu nakirah, bukan pakai ma'rifat. Kalau pakai ma'rifat Al-Quran kita, tetapi kalau di sini kan Qur'anan, Quran itu nakirah. Maka apakah itu Quran itu adalah Quran kita, syaitan itu nanti akan bacakan Quran kita, atau Quran ini bacaan, sebuah bacaan? Karena Quran itu artinya itu bacaan. Wa Quran al-fajri, Quran bacaan. Sebagian ulama mengatakan itu bacaan, bukan Al-Quran kita. Di dalam Sahih Muslim itu
Beliau menyebutkan di dalam kitabnya, di dalam kitab Sahih Muslim, dalam sebuah bab membahas di situ nanti akan membahas tentang orang-orang yang nanti akan membuat hadis palsu, dan Rasulullah menjuluki mereka dajjal. Walaupun mereka itu dajjal kecil, dan dajjal kecil itu nanti ketika keluar dajjal akbar, mereka akan mengikuti. Al-Imam Muslim dalam kitabnya membuat bab at-tahdziru minal kadzdzabin, peringatan dari para pendusta, yaitu hendaknya orang itu hati-hati dari para pendusta. Beliau mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yakunu fi akhiriz zaman dajjaluna kadzdzabun, akan muncul di akhir zaman dajjal kadzdzab, orang-orang yang dajjal dan orang-orang yang pendusta. Dajjal itu artinya kadzdzab juga. Yatunakum minal ahadits, setelah itu beliau kata Rasulullah, dan nanti mereka akan mendatangi kalian, membawakan kalian hadis-hadis. Mereka itu akan menyampaikan kepada kalian hadis-hadis bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, hadis yang kalian dan nenek moyang kalian, bapak kalian nggak pernah mendengarnya. Fa iyyakum wa iyyahum, maka jauhilah kalian dari mereka, jauhilah kalian itu dari mereka. La yudillunakum, jangan sampai mereka itu menyesatkan kalian, dajjal itu menyesatkan kalian. Wala yaftinunakum, dan jangan sampai dajjal itu menyesatkan kalian. Berarti hadis ini menjelaskan, hadis sahih dikeluarkan oleh Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan nanti di akhir zaman itu akan muncul dajjal, Siapa dajjal ini? Bukan dajjal akbar, bukan, tetapi itu dajjal asghar, dajjal kecil. Dan dajjal kecil itu banyak. Maka itu Rasulullah menggunakan lafadznya itu dengan jamak dajjalun, jamak kadzdzabun. Dajjalun berarti menunjukkan banyak. Nah, siapa dajjal ini? Dajjal itu pendusta, orang-orang yang memalsukan hadis, sehingga mereka itu membawakan hadis yang nggak pernah dikenal, tidak pernah dikenal, sahabat nggak tahu, demikian juga orang-orang nggak ada yang tahu itu, di kitab-kitab ulama hadis pun nggak ada itu. Maka Rasulullah mengatakan hati-hati dari mereka, jangan sampai mereka menyesatkan kalian. Nah, orang seperti ini itu dinamakan dengan dajjal. Berarti menunjukkan apa? Para pendusta hadis itu sering dijuluki oleh para ulama dengan julukan dajjal. Ulama-ulama itu kalau menjuluki seorang rawi pendusta, mereka sering mengatakan dajjal. Hadzal rawi dajjal. Ini seorang rawi ini dajjal. Kenapa? Karena Rasulullah menjuluki pendusta hadis itu dengan dajjal. Dan dajjal ini, yaitu orang-orang yang mendustakan hadis itu nanti bisa berupa manusia. Syaitannya itu berupa manusia, seperti Syiah yang paling terdepan mendustakan hadis palsu itu Syiah. Demikian juga Khawarij, sampai tokohnya mereka itu mengatakan inna kunna idza hammana amr, kami itu kalau menginginkan sesuatu sona'na lahu haditsan, kita bikin hadis. Kita kalau ingin sesuatu, kita lagi senang dengan sesuatu perkara, kita bikin hadis. Apalagi Syiah hadis palsu banyak sekali. Syiah itu terdepan, orang-orang Syiah itu. Maka diantara yang membuat hadis palsu itu dajjal dari manusia. Dan terkadang yang membawa dan mendustakan hadis palsu itu syaitan. Nanti akan muncul syaitan dalam wujud manusia, bahkan wujudnya kayak seorang syekh. Syaitan itu nanti akan menjelma dalam wujud seorang manusia, seorang guru, menyampaikan hadis. Tetapi apa? Hadis-hadis palsu. Oleh itu Imam Muslim itu setelah menyebutkan hadis tadi itu, yaitu nanti akan muncul dajjal yang membuat hadis palsu, maka jangan sampai kalian itu tersesat dengan mereka. Setelah itu beliau menyebutkan dua ucapan sahabat, yaitu ucapan Abdullah bin Amr bin As, dua ucapan. Beliau mengatakan, saya bacakan ucapan yang pertama. Waqala Abdullah, berkata Abdullah, inna syaitan la yatamathal fi suratir rajul. Imam Muslim menjelaskan tentang maksud tadi hadisnya Rasulullah itu maksudnya apa. Maka beliau mengatakan, kalau Abdullah itu belum mengatakan
Syaitan itu terkadang menjelma dalam bentuk laki-laki. Fayatil qaum fayuhaddithuhum bil hadithi minal kadzib. Dalam wujud laki-laki, jelmaan laki-laki, dia syaitan itu berubah menjadi jelmaan laki-laki. Setelah itu akan mendatangi manusia. Syaitan itu akan datangi manusia, kemudian menyampaikan kepada mereka sebuah hadis yang palsu. Fayatafarraqun, ketika sudah selesai majelis ilmunya itu sudah selesai, akhirnya manusia itu mereka pergi. Manusia itu semuanya pulang. Fayaqulur rajulu minhum, maka salah seorang di antara mereka itu mereka mengatakan, sami'tu rajulan a'rifu wajhahu wala adri masmuhu. Saya tadi mendengar di tempat ini ada orang yang ngomong, saya tahu wajahnya, saya melihat wajahnya itu, tapi saya nggak kenal siapa dia itu. Namanya siapa, orang itu siapa, saya nggak tahu. Yuhadits, dia itu sedang menyampaikan sebuah hadis. Tapi apa? Saya itu nggak tahu siapa dia itu. Cuma ketika dia menyampaikan, saya duduk bersama dia dan saya itu lihat wajahnya itu. Dan rupanya dia itu siapa? Rupanya dia itu syaitan. Rupanya dia itu syaitan yang menjelma dalam wujud manusia dan menyampaikan hadis. Oleh karena itu hadis palsu yang dibikin sama syaitan itu yang dinamakan Quran oleh Abdullah tadi, nanti yang tadi kita sebutkan juga itu. Setelah itu Imam Muslim menyebutkan ucapan Abdullah bin Amr bin As yang kedua, belum mengatakan waqala Abdullah bin Amr bin As, inna fil bahri syayatin masjunah. Sesungguhnya di lautan itu ada syaitan-syaitan yang terpenjara, dipenjara. Siapa yang memenjara? Nabi Sulaiman. Awthaqaha Sulaiman, yang diikat oleh Nabi Sulaiman. Yushiku an takhruj, hampir-hampir syaitan-syaitan itu keluar. Fataqra'u 'alan nasi Qur'anan, kemudian nanti akan membacakan kepada manusia Quran. Quran di sini apa itu? Bacaan. Yang dimaksud dengan bacaan di sini apa? Kesesatan, hadis-hadis palsu, akidah-akidah yang menyimpang. Nah, berarti menunjukkan di sini berarti syaitan itu nanti, atau para pendusta hadis, para penyesat itu, orang-orang yang bikin kesesatan di dalam tubuh umat Islam itu, nanti mereka itu akan mengikuti Dajjal. Kenapa? Karena mereka itu Dajjal kecil. Mereka itu Dajjal kecil. Dan disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, beliau ketika tadi hadis dikeluarkan oleh Muslim itu ucapan Abdullah. Kalau tadi yang syaitan itu menjelma dalam wujud laki-laki kemudian menyampaikan hadis palsu, itu ucapan Abdullah bin Mas'ud. Itu ucapan Abdullah bin Mas'ud. Sedangkan yang mengatakan di laut itu ada syaitan-syaitan yang dipenjara, diikat sama Nabi Sulaiman, itu ucapan Abdullah bin Amr bin As. Jadi Abdullah bin Mas'ud dan ucapan Abdullah bin Amr bin As. Setelah menyebutkan ucapan Abdullah bin Mas'ud, Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya. Wa qila li Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, inna bna bintihi yaqul, wahai Sufyan Ats-Tsauri, sesungguhnya anaknya, yaitu anak cucunya, berarti cucunya Abdullah bin Mas'ud itu belum mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun, nanti akan datang kepada manusia sebuah zaman, yajlisu fi masajidikum syayatin, yang duduk di masjid-masjid kalian ngisi kajian itu syaitan. Yang ngisi kajian itu syaitan. Yu'allimunakum amra dinihim, syaitan itu duduk di masjid ngajar, ngisi kajian, ngisi ceramah, mengajarkan kepada manusia perkara agama mereka. Qala Sufyan, maka Sufyan Ats-Tsauri belum mengatakan, qad balaghana dzalika an Abdullah bin Amr, telah sampai kepada kami berita bahwa Abdullah bin Amr pun juga mengatakan seperti itu, yaitu nanti akan datang di zaman itu, akhir zaman itu akan datang sebuah zaman di mana yang isi kajian di masjid itu syaitan-syaitan, pendusta, para pendusta hadis. Qala Abu Aliyah, maka Abu Aliyah mengatakan, la taqumu sa'ah hatta yamshi iblis fi turuqi wal aswaq, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali iblis, demikian juga syaitan itu berjalan di jalan-jalan manusia dan di pasar-pasar manusia. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, iblis itu mengatakan, haddatsani fulan an fulan an fulan,
telah mengabarkan kepada saya dari fulan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa? Itu hadis palsu. Itu hadis palsu, dan iblis itu bisa seperti itu. Syaitan pun bisa. Syaitan pun bisa. Syaitan bisa berubah kepada semua wujud, kecuali wujudnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu nanti di akhir zaman itu nanti semakin banyak syaitan-syaitan yang menjelma dalam wujud manusia dan menyesatkan manusia. Bahkan bukan hanya zaman kita, zaman Rasulullah saja ada. Ketika perang Badar itu, Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Anfal, itu kan panjang itu cerita perang Badar. Dan dalam perang Badar itu kan ketika orang-orang kafir itu rapat, di antara yang ikut rapat itu syekh, ada seorang syekh, orang tua terhormat sekali itu, penampilannya, bajunya, duduknya, rapat bersama orang-orang kafir Quraisy. Kemudian mengatakan, ayo kita berangkat, wahai orang-orang Quraisy, berangkatlah kalian, nanti pasti kita akan membela. Akhirnya apa? Mereka nggak tahu siapa itu, tapi tiba-tiba mereka itu melihat di dalam rapat mereka itu ada orang yang berwibawa ngomong seperti itu. Akhirnya kita itu termotivasi. Rupanya siapa itu? Rupanya iblis yang datang rapat itu. Sampai Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 48, wa izzayyana lahumus syaitanu a'malahum. Ingat ketika syaitan itu menghiasi perbuatan mereka, wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas. Kemudian mengatakan kepada orang kafir Quraisy ketika rapat itu, kalian tidak mungkin dikalahkan. Hari ini nggak ada yang bisa mengalahkan kalian karena jumlah kalian banyak, kalian tidak bisa dikalahkan. Wa inni jarul lakum, dan kami akan menolong kalian. Kita itu nanti akan kita kumpulkan pasukan untuk menolong kalian. Falamma tara'atil fi'atani nakasu ala aqibai. Ketika dua pasukan itu sudah bertemu, pasukan Islam sama pasukan kafir Quraisy bertemu, akhirnya ini orang yang mengatakan tadi itu, syekh yang mengatakan seperti itu, dia mengatakan yaitu dia itu berpaling. Akhirnya dia itu berpaling ke belakang, mundur. Kemudian dia mengatakan, inni ara ma la taraun. Wahai manusia, saya melihat apa yang kalian gak lihat. Yaitu mereka itu melihat malaikat. Inni akhafullah, saya takut kepada Allah Ta'ala. Wallahu syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu keras sekali iqabnya itu. Akhirnya apa? Akhirnya ini pergi, ini orang ini ditinggal. Orang kafir Quraisy itu ditinggal sama orang itu. Akhirnya ketika ditinggal sama orang itu, akhirnya putus asa. Orang kafir Quraisy itu putus asa. Ketika putus asa, datang kaum muslimin dan dibanti sama kaum muslimin mereka itu. Nah, jadi menunjukkan memang iblis itu biasa mendatangi orang, kemudian terkadang apa? Memberikan tipu daya kepada manusia, dan itu semakin hari semakin banyak. Terkadang muncul langsung memang di kita, dalam wujud kita, dan terkadang dalam mimpi, terkadang dalam wangsit, dan yang lainnya banyak sekali metode syaitan itu. Dan nanti insyaallah kehidupan alam jin itu, saya ada tulisan lama, saya nulis itu sudah lama sekali. Nanti saya cari itu, ada itu tulisan kehidupan alam jin. Lengkap sekali saya bahas itu bagaimana kehidupan alam jin, tentang kehidupan mereka itu kayak apa itu. Demikian juga mereka bisa berubah bentuk itu apa, bentuk yang biasa. Demikian juga mereka itu bisa berhubungan intim dengan manusia enggak. Terus kalau ada enggak manusia itu diperkosa sama jin, bisa enggak? Kalau berhubungan intim itu mandi jenabat enggak itu? Itu kemudian kalau sampai berhubungan intim itu punya anak enggak? Itu nanti lengkap, itu saya bahas. Saya ada kitab khusus lama, tapi saya lupa itu di mana itu. Tapi kelihatannya ada. Nanti insyaallah pertemuan nanti lah kapan kita punya waktu longgar kita bahas. Saya punya tulisan-tulisan itu seperti kehidupan alam jin, kehidupan alam roh, itu lengkap itu. Kehidupan alam roh pun juga ada. Nanti insyaallah kita pelajari. Nah, jadi intinya di sini jin itu bisa menjelma. Demikian juga kalau ditanya misalkan, lah kalau jin itu menjelma, jin itu bisa baca Quran enggak? Jin itu kalau mendengar Quran bisa enggak itu? Nah, itu pun saya bahas juga itu. Jin itu bisa enggak baca Quran? Kenapa jin itu kalau di ruqyah itu kesakitan ketika mendengar Al-Quran? Nah, berarti jin itu bisa baca Quran enggak mereka itu? Mendengar Al-Quran enggak itu? Mereka bisa ngajar enggak? Dan mereka dakwah enggak itu? Mereka mondok enggak jin itu? Nah, rupanya dalam kehidupan jin itu kayak kehidupan manusia, pondok pesantren, mereka mondok itu.
mereka mondok, kemudian yang di pondok pun ada yang mumet ngafal, muter-muter ngutang setiap hari itu. Jin pun ya kayak gitu juga, ada yang ngutang, kerjanya setiap hari utang hafalan gitu. Nanti ada yang kalau liburan pulang berdakwah, ceramah, itu kehidupan jin juga seperti itu. Jadi mereka juga berdakwah. Nah, jadi intinya jin itu nanti mereka pun akan menjelma dalam wujud manusia di akhir zaman, dan nanti yang paling banyak mengikuti Dajjal itu mereka. Kenapa? Karena sama-sama misinya sama-sama menyesatkan misinya itu. Demikian juga berarti apa? Para pemalsu hadis, orang-orang yang memalsukan hadis pun nanti mereka pun nanti akan menjadi pengikutnya syaitan. Kita cepatkan. Setelah itu yang ke-6, kita masuk yang ke-6. As-saharah, tukang sihir, tukang tenung, tukang ramal. Nah, itu semuanya juga pengikut syaitan. Karena mereka pun juga dijuluki dengan Dajjal. Mereka pun juga dijuluki dengan Dajjal. Jadi banyak nanti yang dijuluki Dajjal itu banyak. Seperti misalkan tadi para pendusta hadis, Rasulullah menjuluki Dajjal. Demikian juga yang dijuluki Dajjal itu seperti tukang orang yang mengaku dirinya nabi palsu. Ya, akan muncul nanti di akhir zaman itu Dajjalun thalathun kulluhum yadda'i annahu nabi wala nabiyya ba'di. Semua menisbatkan dirinya nabi, padahal nggak ada nabi setelahku. Demikian juga tukang sihir pun juga mereka Dajjal juga. Mereka juga dinamakan dengan Dajjal. Maka mereka pun nanti akan menjadi pengikut syaitan ini. Kemudian yang ke-7, ashabus syahwat, pengikut syahwat, orang-orang yang mengikuti syahwat, yaitu orang yang kerjaannya cuma mikir syahwatnya, mikir perut, kemaluan. Orang yang pikirannya cuma perut dan kemaluan, berarti itu namanya syahwat itu. Itu seperti binatang. Jadi orang yang dia itu cuma mikirnya cuma perut dan kemaluan saja. Maka orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang malas ibadah, sukanya berbuat dosa dan maksiat, nanti mereka pun juga akan menjadi pengikut Dajjal. Ubaid bin Amr al-Laythi dikeluarkan oleh Imam Abu Nuaim. Beliau mengatakan, kata Ubaid bin Amr bin Umar al-Laythi, beliau mengatakan yakhrujud Dajjal, nanti Dajjal itu akan keluar, fayatba'uhu nasun, kemudian nanti akan diikuti Dajjal itu sama orang-orang, fayaqulun, kemudian orang-orang yang ikuti Dajjal pun itu mengatakan mereka itu, orang-orang yang ikuti Dajjal itu mereka mengatakan, nahnu nasyhadu annahu kafir, kami itu tahu, kami bersaksi bahwa Dajjal itu kafir. Kami itu tahu itu. Wa innama nattabi'uhu linakul min tu'amihi wa nar'a min minasyajari. Tetapi kenapa kita itu ngikuti dia? Padahal kita tahu dia itu Dajjal itu. Kita tahu dia itu Dajjal itu karena kita itu ngikuti dia itu karena kita lapar. Sehingga bahwa kita ngikuti dia itu supaya kita itu bisa makan. Kita itu bisa makan dari dia. Dan kita itu bisa makan buah-buahan dari dia. Kita bisa mendapatkan kehidupan yang layak dari dia. Kita tahu dia itu kafir. Kita nggak peduli kafir atau yang nggak peduli, yang penting apa kita bisa makan, yang penting itu. Fa idza nazala ghadabullah nazala alaihim jami'an. Ketika kemurkaan Allah turun maka akan mengenai semuanya. Pengikut Dajjal semuanya kena, termasuk yang ini juga. Yaitu orang-orang yang mengikuti Dajjal cuma pengen mendapatkan dunianya saja. Kenapa? Karena Dajjal itu memang bisa mendapatkan, membawa kenikmatan dunia. Apalagi zaman di waktu itu, zaman itu orang hidup lapar, negerinya gersang. Akhirnya apa? Orang itu butuh makan. Akhirnya terkadang apa? Terkadang perut dan kemaluan itu mengalahkan semuanya, mengalahkan agama. Jika seandainya zaman kita saja, ini belum zaman Dajjal itu. Zaman kita, di mana zaman kita itu ilmu masih banyak. Di mana orang soleh itu masih banyak, para penceramah itu masih banyak, orang yang menasihati agama itu masih banyak itu. Itu saja perut dan kemaluan itu lebih dominan daripada agama. Sehingga orang biasa menjual agamanya untuk dunia itu biasa. Sehingga orang itu terkadang mau belajar agama itu untuk dunia, semuanya dijual agamanya itu untuk dunia. Itu zaman sekarang. Zaman sekarang itu orang gampang sekali menjual agama karena dunia. Apalagi nanti zaman Dajjal, di mana para penceramah sudah nggak ada. Demikian juga hidupnya pada kondisi yang berat, paceklik, hidupnya miskin, semuanya butuh makan, ilmu agama tipis.
diangkat ilmu agama sama Allah Ta'ala, akhirnya di waktu itu perut dan kemaluan itu dominan. Perut dan kemaluan itu dominan. Akhirnya apa? Ketika dominan, maka orang itu akan mengikuti Dajjal walaupun tahu Dajjal itu Dajjal. Kenapa? Karena nggak peduli dengan Dajjal kafir atau tidaknya. Yang penting apa? Mereka bisa makan, yang penting itu. Dan itu memang orang-orang akhir zaman. Orang-orang akhir zaman itu orang nggak peduli dengan apa yang masuk di mulutnya. Rasulullah SAW mengatakan, sayati ala nasi zamanun, akan datang kepada manusia sebuah zaman, la yubalil mar'u bima akhadha min malin. Zaman itu orang itu sampai nggak peduli dengan harta yang dia dapatkan. Amin halalin, amin haramin. Apakah harta itu halal atau haram, nggak peduli itu. Yang penting apa? Yang penting makan. Mereka orang-orang zaman sekarang itu kan prinsipnya apa? Cari yang haram saja susah itu. Apalagi yang halal kan gitu. Yang penting apa? Yang penting bisa makan, yang penting itu. Orang sekarang zaman sekarang itu yang penting bisa makan gitu. Halal haram terjang semuanya itu. Orang sudah nggak peduli dengan haram dan halal. Dan itu nanti mereka itu nanti akan mengikuti Dajjal. Karena Dajjal itu bisa membawa air hujan, Dajjal bisa membawa harta, Dajjal bisa menjadikan negeri itu menjadi negeri yang surga, menjadi surga. Itu Dajjal bisa. Maka pengikut hawa nafsu pasti nanti akan mudah mengikuti mereka. Kemudian yang ke-8 itu yang akan mengikuti Dajjal itu juhala, orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki ilmu din. Kenapa? Karena ketika nggak punya ilmu din, mereka nggak paham itu Dajjal atau bukan. Kenapa? Karena memang hebat. Akhirnya apa? Orang itu nggak paham itu. Orang zaman sekarang saja itu, kita kalau melihat tukang sihir saja itu tergoda kita itu. Kita melihat tukang sihir itu kan merasa hebat itu. Padahal apa? Itu anak bodohnya kita itu. Namanya sihir itu kan hanya bisa menyihir mata. Sihir itu nggak bisa merubah benda kepada benda yang lain. Sihir itu hanya bisa merubah mata. Yang sihir itu kan mata kita itu. Saharu a'yunan nasi wastarhabuhum. Ya kan? Tukang sihir itu kan saharu a'yunan nas, hanya bisa menyihir mata orang. Wastarhabuhum, dan hanya bisa membuat orang takut. Itu yang dikerjakan sama tukang sihir. Sedangkan benda nggak bisa berubah. Maka sihir itu walaupun dia itu membawa uang misalkan satu lembar uang, kemudian tangannya gerak menjadi satu koper, tetap uangnya satu ya satu itu, satu lembar nggak akan bisa berubah. Tapi yang disihir itu mata kita itu yang disihir. Tukang sihir misalkan ketika tukang sihirnya Fir'aun misalkan, ketika mereka itu berhadapan sama Nabi Musa itu, kemudian mereka kan mengatakan, wahai Musa, siapa yang pertama awwalu man alqa, siapa yang pertama yang melempar sihirnya itu? Maka Nabi Musa mengatakan, qala bal alqu, silakan kalian yang melemparkan itu. Fa alqau hibalahu, akhirnya mereka itu melempar talinya tukang sihir itu kan dilempar itu. Ketika dilempar jadi ular mendekati Nabi Musa. Akhirnya apa? Nabi Musa pun takut itu. Kenapa? Karena melihat ular dengan matanya itu. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, la takhaf, wahai Musa, kamu jangan takut. Innaka antal a'la. Kenapa? Karena kamu itu akan menang, kamu itu. Apa yang mereka perbuat itu innama sana'u kaida sahil. Yang mereka kerjakan itu hanya tipu daya sihir saja itu. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tukang sihir itu nggak bisa menang itu. Akhirnya Nabi Musa disuruh melempar tongkatnya. Ketika dilempar tongkatnya Nabi Musa itu, tongkat itu kayu berubah menjadi ular. Sedangkan talinya tukang sihir itu nggak bisa berubah jadi ular. Namanya tali ya tali, nggak bisa berubah jadi ular dari benda kepada benda yang lain. Yang awalnya tali jadi ular yang punya daging, punya darah, punya tulang, punya nyawa, nggak akan bisa. Mereka nggak bisa. Yang di sihir itu matanya Nabi Musa yang melihat. Sehingga Nabi Musa itu ketika melihat tali itu kayak ular itu. Padahal tali wujudnya tali, nggak berubah. Zatnya itu nggak berubah, tapi pandangan orang ketika melihat itu yang berubah. Sedangkan tongkatnya Nabi Musa ketika dilempar menjadi ular beneran. Yang tongkat itu aslinya kayu, ketika dilempar berubah jadi ular, ada daging, ada darah, ada tulang, ada nyawanya. Akhirnya langsung tukang sihirnya itu paham mereka itu. Yang dibawa sama Nabi Musa itu bukan sihir, karena sihir nggak bisa seperti itu. Yang dibawa sama Nabi Musa itu mukjizat dari Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Sujud. Tukang sihirnya Fir'aun itu langsung sujud beriman kepada Allah Ta'ala.
yaitu kami beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun, Nabi Harun dan Musa. Setelah itu Fir'aun kan marah itu, amantum lahu qabla an adzana lakum, apakah kalian beriman kepada Tuhannya Musa sebelum saya izinkan itu? Kalau kalian masih beriman, akan kami potong tangan dan kaki kalian bersilang. Kemudian setelah itu kami salib kalian itu fi judu'in nakhl, di atas pohon kurma, wala ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaba wa abqa, supaya kalian tahu siapa yang paling keras azabnya itu. Akhirnya apa, tukang sihirnya ini kokoh imannya itu, mengatakan, Fir'aun, kamu itu kalau bisa mengadab kami itu hanya bisa mengadab di dunia. Innama taqdi hadhil hayatad dunya, kamu itu hanya bisa mencincang kita di dunia. Faqdi ma anta qadin, silakan kamu siksa kita itu. Nah, ini menunjukkan berarti apa? Sihir itu nggak bisa merubah. Sihir itu nggak bisa berubah benda kepada benda yang lain nggak bisa. Maka itu orang-orang bodoh, mereka terpedaya. Orang bodoh itu terpedaya, melihat tukang sihir yang hebat saja terpedaya itu. Orang-orang bodoh itu, kalau orang yang berilmu nggak terpedaya itu. Oleh itu ada cerita itu Syekhul Islam. Suatu ketika itu melihat atraksi ya biasa tukang sihir itu. Akhirnya didatangi sama Syekhul Islam, dinasihati, didakwai sama Syekhul Islam. Kemudian dianya masih seperti itu, nggak mau, dipedang nggak mempan, dibakar nggak apa-apa. Akhirnya apakah tantang sama Syekhul Islam itu, sudah sekarang saya tantang kalian, wahai tukang sihir itu, saya tantang kalian itu, kita nyalakan api, setelah itu nanti kita masuk bareng-bareng, kita menyalakan api. Jadi ini api kita nyalakan, bukan kalian yang nyalakan itu. Kenapa? Itu tipu daya kalian itu. Saya tahu itu tipu daya kalian itu. Dan kalian pun sebelum membakar diri kalian dengan api itu, kalian itu sudah melumuri diri kalian itu dengan minyak, sebuah minyak, dimana kalau kita itu pakai minyak itu, kemudian kena api itu akan lari itu, api itu akan pergi seperti air itu. Jadi ada minyak seperti itu. Maka ditantang sama saya Usam, kalau memang kalian itu benar, kalian itu merasa diri kalian itu benar, kita nyalakan api. Setelah itu kamu harus mandi, kita semuanya mandi pakai sabun sampai bersih diri kita. Setelah itu kita masuk dalam api itu. Saya tantang kalian hari ini. Kalau saya yakin, saya punya ilmu, saya yakin kalian pendusta. Saya yakin kalau seandainya saya masuk api itu akan menjadi dingin seperti Nabi Ibrahim. Saya yakin kepada Allah Ta'ala. Tetapi kalau kalian pendusta. Akhirnya apa? Tukang sihirnya itu mundur, nggak berani dia. Ditantang sama Syekhul Islam, nggak berani. Demikian juga pernah zaman Syalbani itu kan. Zaman Syalbani itu kan ada cerita itu, ada tukang sihir itu membuka klinik mendatangkan ruh. Nah, jadi siapa yang pengen ketemu sama ruh, silakan klinik ke klinik itu. Misalkan saya pengen ketemu sama bapak saya itu, bapak saya itu nyimpen uang karunnya itu di mana itu. Nah, akhirnya apa? Datang ke situ kliniknya itu. Nanti punya mantra itu. Kemudian geter. Nah itu katanya ruhnya datang itu. Dan yang datang banyak itu, yang datang ke klinik itu banyak sekali. Akhirnya Syalbani jengkel juga itu melihat mereka itu. Akhirnya apa? Syalbani datang ke klinik itu. Kaget mereka datang, Syalbani, ulama ahli hadis datang kan itu. Akhirnya tanya, benar nggak kamu itu bisa mendatangkan roh? Ah benar, kita sudah biasa mau buka klinik ini. Akhirnya kata Syalbani, oke, kalau seperti itu, saya besok mau datang, tapi saya ingin mendatangkan rohnya Imam Bukhari. Nah, rohnya Imam Bukhari, saya pengen tanya banyak masalah hadis yang saya nggak paham itu. Ya nanti kalau bisa itu kamu datangkan, saya bayar, kamu minta berapa itu? Saya punya PR masalah hadis itu banyak sekali tentang pertanyaan tentang Imam Bukhari itu. Kalau kamu bisa datangkan, saya bayar kamu itu. Besok saya akan datang ke sini. Saya akan bawa banyak uang itu. Nah, untuk ngetes itu kalau memang itu rohnya Imam Bukhari kan bisa jawab itu. Kalau enggak bisa jawab mereka itu karena ilmu yang paling susah masalah hadis itu. Akhirnya ketika besoknya Syalbani datang, kliniknya sudah tutup itu. Mereka nggak berani buka lagi, tutup gitu. Nah, jadi menunjukkan apa? Pendusta mereka itu. Dan banyak kita itu dibohongi itu sama tukang sihir itu. Oh, di kita itu tukang dukun, tukang sihir. Kenapa? Dukun, tukang sihir sekarang itu namanya bukan dukun. Dukun nggak laku itu. Nama dukun itu kan nggak laku itu. Tukang sihir sudah nggak ada itu. Tapi namanya itu kan Islami sekarang itu. Kiai, namanya itu. Ustadz, namanya macam-macam itu. Namanya kan kayak gitu, Habib. Sekarang sudah ganti nama mereka itu, orang pinter, ya, orang nggak normal kan itu, namakan paranormal, orang-orang nggak normal semua. Nah, jadi sekarang mereka sudah ganti nama, dukun sudah nggak ada itu. Nah, sekarang dukun itu kan dukun bayi kan itu. Kalau dukun itu sudah nggak laku mereka itu. Kenapa? Orang sudah tahu bodohnya mereka itu.
Semakin banyak media sekarang terbuka itu kan semakin mereka itu nggak laku itu. Di antara cara supaya laku perdukunan itu bagaimana caranya itu? Memang dibuat bodoh manusia itu. Oleh itu coba di Indonesia itu zaman dulu namanya dukun itu lebih tenar daripada dokter dan artis kan itu. Namanya dukun itu sekarang sudah nggak tenar itu, nggak laku. Kenapa? Karena media semakin terbuka semua ilmu itu, akhirnya apa? Orang itu sudah nggak percaya sama dukun itu. Kenapa? Mereka sudah semakin cerdas orang itu. Saya mau ke dukun minta uang supaya saya itu kaya, dukun saja hidupnya miskin kan itu. Nggak masuk akal gitu. Ini saya mau datang ke dukun, dukun itu bisa gandakan uang itu. Tapi ketika saya datangi rumahnya saja mau roboh gitu. Berarti apa? Bodoh sekali orang yang datang dukun. Dukun saja miskin hidupnya itu. Kok kita minta uang gitu loh ya? Berarti kan goblok sekali kan itu. Akhirnya apa? Zaman sekarang dukun itu nggak laku. Sudah nggak laku, orang sudah nggak terlalu peduli dengan itu gitu. Dan semakin nanti semakin canggih media itu, semakin terbuka semuanya, wawasan semakin luas, semakin nggak laku lagi mereka itu. Kita banyak dibohongi sama mereka itu ya, apalagi kalau di praktek dukun-dukun yang gadungan itu kan macam-macam itu. Ada seorang dukun yang dia itu tobat, setelah itu dia itu cerita untuk menjadi dukun gadungan itu banyak belajar. Dan antara belajarannya itu apa? Dia itu harus bisa menyembunyikan paku di bawah lidah. Nah, itu caranya itu. Nah, jadi dia, dan itu belajarnya lama. Itu belajarnya lama. Kalau awal-awal biasanya sobek itu lidahnya itu. Nah, jadi dia bawa paku masukkan mulut banyak itu. Kemudian dia itu harus bisa menyembunyikan paku itu di bawah lidahnya. Kemudian setelah itu di bawah lidahnya ngomong biasa itu, kayak nggak ada apa-apa itu. Lah nanti ketika mengadakan mantra tertentu itu, disedot orangnya itu, oh, ini kamu disihir, disedot, diuntahkan paku tok itu. Nah nanti biasanya apa? Bayar. Itu kalau nama-namanya kan sekarang nama Islami semua itu. Orang datang ke dukun misalkan, kemudian di mantra-mantra, wah kamu tersihir ini. Ini isinya apa kamu itu? Kamu pusing terus itu di kepala kamu itu banyak paku itu. Disihir dengan paku-paku kamu itu. Nah terus bagaimana obatnya? Ini obatnya berat, nggak sembarangan ini. Ini karena sihirnya kuat. Obatnya itu harus mendatangkan bambu kuning misalkan dari pucuk gunung mana Merbabu, Merapi misalkan itu. Tapi mendatangkan bambu itu mahal biayanya itu, susah itu. Nah, terus gimana ini? Namanya orang ditipu kayak gitu kan seneng sekali itu. Nah, terus gimana itu? Syaratnya gini, satu bambu harganya 5 juta. Maharnya itu 5 juta. Ini namanya mahar. Kalau kamu mau maharnya ya nanti saya akan kerahkan semua prajurit saya untuk ngambil bambu itu. Tapi mahal memang itu karena susah ngambilnya itu. Ya oke, akhirnya 5 juta itu baru satu bambu itu. Terkena apa lagi wes nanti nanti setelah ada bambu nanti kita keluarkan itu paku-pakunya itu. Nah setelah itu apa bener itu kasih kembang 7 warna itu dari 7 7 mata air dan yang lainnya adakan mantra kemudian disedot itu. Nah ini nanti pakunya keluar tapi maharnya mahal ini. Satu paku 1 juta. Satu paku 1 juta itu. Ya benar disedot itu ditumpahkan isinya paku-paku tok itu. Nah, padahal apa? Di sini sudah ada paku di sini tuh. Di sini itu sudah ada paku itu. Dan itu banyak kejadian seperti itu banyak. Telur misalkan telur ayam cemani dioles-oles, wah ini jarum tok ini kepala kamu ini. Tapi ini satu jarum maharnya 1 juta itu. Setelah itu apa? Sudah dioles-oles sudah ambil semua itu. Silakan kamu pecah. Itu telurnya tinggal dihitung itu. 1 jarum 1 juta itu. Dipecah itu ya tinggal dihitung. Padahal apa? Paku jarumnya sudah dimasukkan di telurnya itu sudah itu. Kenapa? Karena telurnya itu kalau direndam di air cuka itu atau air asam itu lembek itu cangkangnya itu. Nah tinggal dimasukkan itu jarumnya itu bisa itu. Nah setelah itu apa? Nanti dicat lagi warnanya kayak telur asli itu. Dan itu bisa. Nah demikian juga kayak dulu sempat heboh itu ada seorang artis yang berobat sama seorang dukun. Kemudian obatnya itu apa? Harus mendatangkan kambing Arab. Kambing lagi itu sekali itu. Satu kambing harganya 100 juta itu. 100 juta. Akhirnya apa? Dusta semuanya itu. Juga itu. Ini obatnya apa? Obatnya kopi Arab, tapi harus datangkan dari pucuk gunung Arab sana itu. Padahal apa? Padahal itu dari tai kambing kan gitu. Tai kambing yang disangrai itu dan itu banyak. Dukun-dukun seperti ini.
Banyak dukun itu gadungan, kita saja yang bodoh yang dikibuli kan gitu loh. Kenapa? Karena mereka itu pintar-pintar ngomong, mereka itu kalau ngomong luar biasa ngomongnya mereka itu, kita dikibuli sama mereka itu. Dan saya banyak teman-teman saya yang bekas kayak gitu itu banyak bercerita itu banyak bercerita itu. Jadi intinya nanti orang-orang bodoh yang dengan dajjal-dajjal kecil saja tertipu daya, tukang sihir, paranormal, dengan pendusta hadis itu saja terpedaya, apalagi dajjal. Berarti yang paling banyak ikuti dajjal itu bodoh, yang mereka itu nggak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.